Ya, ini bibit terong tadi. Ya. Sudah terlihat ini dia benih-benih yang kita bisa ambil nanti ya. Nah, bahkan sudah ada yang tumbuh ini di dalam. Belum ditanam, benihnya sudah tumbuh di dalam terongnya. Jadi tinggal disemai, nggak perlu nunggu lama ini. Ya, coba. Mantap ini. Benih terongnya, terong putih, walaupun jadi kuning ya. Halo, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya, Julianto Samosir. Hari ini kita akan membahas tentang benih, ya. Bagaimana cara untuk kita bisa menghasilkan benih dari tanaman kita. Jadi kita tidak hanya menanam, merawatnya, panennya, dan habis gitu ya. Kadang-kadang ini yang dilupakan oleh petani, baik itu petani konvensional dan juga mungkin bagi bapak ibu yang baru memulai pertanian di pekarangan rumahnya. Kadang-kadang kita melupakan hal yang satu ini, padahal ini salah satu hal yang paling penting dalam pertanian. Namanya keberlanjutan ya. Jadi kita menanam, tetapi kita juga mempersiapkan untuk tanaman kita itu bisa menghasilkan benih kembali, seperti itu. Atau kita sebutnya itu dalam dunia pertanian itu kedaulatan benih. Jadi pertanian yang kita bisa menghasilkan atau memproduksi benih sendiri gitu. Jadi tidak harus beli lagi. Cukup satu kali beli, nanti kita akan produksi lagi benihnya untuk kita tanam kembali. Nah, hal ini kadang dilupakan. Akhirnya pada saat bertani, panen tidak ada benih, beli lagi. Nah, masalahnya adalah kalau pas nggak ada uang, bagaimana caranya untuk membeli kembali? Nah, ternyata caranya mudah, ya, mudah dan sederhana sekali untuk kita memproduksi benih sendiri. Nah, contohnya biasanya di lahan saya ini, saya nanam, saya nggak akan panen semua. Saya akan siapkan 1 atau 2 pohon untuk menghasilkan benih, ya, yang kita bisa dapatkan benihnya. Nah, hari ini saya akan memberikan tips ya, tips bagaimana cara kita menyiapkan benih yang baik dari tanaman kita. Yang pertama saya akan memberikan contoh benih ini, bayam ya. Nah, ini benih bayam yang saya ya, ini saya tanam sendiri ya pohonnya, supaya dia bisa tumbuh besar dan menghasilkan benih yang baik. Nah, ini juga ada terong, ya, ini terong putih yang orang lain itu jarang atau sulit mendapatkan benihnya. Nah, ini kita juga siapkan benihnya. Nah, saya akan sampaikan bagaimana caranya. Dan ini di samping saya ini ada kemangi. Kemangi yang paling mudah salah satunya untuk pembenihannya. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita bahas tentang bayam ya. Kalau mau mendapatkan benih bayam yang baik, itu kita harus tanam dia dalam jarak tanam yang cukup. Misalnya kalau biasanya kita nanamnya rumpun rame, nah ini kita coba buat jarak tanam yang dia agak jauh. Jadi dia bisa tumbuh besar-besar sehingga mendapatkan bunga yang banyak. Nah, ini kita mau panen benih bayamnya ya. Nah, ini benih yang sudah kita panen tadi ya. Caranya cukup mudah ya. Setelah itu kita bisa jemur atau
Kita hancurkan seperti ini. Nah, udah kelihatan dia. Ini yang hitam-hitam ini. Yang hitam-hitam ini benihnya ini. Yang hitam-hitam ini. Ini banyak sekali nih dapat ini dari satu pohon. Ini yang hitam. Ini yang hitam-hitam ini adalah benih bayam hijaunya. Nah, ini kita tinggal jemur untuk memudahkan kita pisahkan ya. Ini tadi karena waktu saya menyiram itu kena, jadi agak sulit dipisahkan. Ini kita harus jemur terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan mudah dipisahkan. Jadi ini tinggal di apa namanya, kita gini-ginikan ya, apa namanya, guncang-guncang gini, itu sudah dapat dia benihnya. Ya, itu jadi mudah sekali ya. Ini untuk benih bayam hijau ya. Oke, begitu caranya. Jadi sangat sederhana sekali, mudah, tidak sulit. Dan ini kita sudah dapat benihnya banyak sekali nih dari satu pohon ya. Nah, jadi itu semua yang hitam-hitam itu benih itu. Nah, selanjutnya itu adalah saya akan memberikan tips untuk bibit tanaman terong ya. Yang mengikuti channel saya ini, saya sudah buat beberapa seri terkait panen terong putih. Jadi ini awalnya putih ini tapi jadi kuning ini. Ya, jadi terong kuning bukan terong putih. Ya, sebenarnya dia ya, harusnya putih seperti ini ya, ini tapi jadi kuning ya. Nah, ini saya sudah panen hampir lebih dari 5 atau 6 kali sampai bosan saya makannya. Sekarang saya ganti terong ungu supaya gantian. Nah, tipsnya yang pertama itu adalah kita harus siapkan bukan buah yang pertama, bukan juga buah yang kedua, tetapi kita akan pakai buah yang ketiga. Kenapa buah yang ketiga? Karena paling tidak buah yang ketiga itu dia sudah lebih kuat ya. Dari apa? Dari serangan hama, terus dari apa itu namanya musim, dari apa itu namanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi kita siapkan buah yang ketiga. Nah, selanjutnya itu juga dia ada perlakuan, yaitu kita pilih buah yang besar. Artinya buah yang paling bagus dia. Ini berlaku untuk semua jenis, mau timun, pare, kacang panjang, dan lain sebagainya. Jadi kita cari yang akan kita benihkan kembali itu adalah bibit atau buah yang dia ukurannya lebih besar. Nah, ini setelah itu kita siapkan buat perlakuan khusus ya. Misalnya seperti terong ini, saya langsung bersihkan ya. Ini kalau lihat di antara daunnya itu sudah nggak ada lagi. Jadi terong ini saya pisahkan dia, saya bersihkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semua makanan itu bisa terfokus ke dia, ke buah terongnya ini yang akan kita jadikan benih. Ya, ini bibit terong tadi. Ya. Sudah terlihat ini dia benih-benih yang kita bisa ambil nanti ya. Nah, bahkan sudah ada yang tumbuh ini di dalam. Belum ditanam, benihnya sudah tumbuh di dalam terongnya. Jadi tinggal disemai, nggak perlu nunggu lama ini. Ya, coba. Mantap ini.
Benih terongnya, terong putih, walaupun jadi kuning ya. Nah, ini kita coba lihat ini ya. Udah banyak ini yang tumbuh ini. Oh, sudah banyak yang tumbuh ternyata. Ini tumbuh ini. Mungkin saking tuanya dia ya. Wah, ini sudah tumbuh semua ini. Ya, hampir semua tumbuh. Ini kita kalau semai nggak perlu nunggu lama lagi. Ya, ini bagus sekali. Oke, kita akan pisahkan. Caranya bisa direndam ya, direndam 1 malam. Ya, memang pastikan bibitnya yang sudah tua. Ya. Ya, yang mengambang kita ambil aja ya, karena memang dia sudah pecah atau sudah bertunas, dia sudah mentik ya, pecah kecambah. Jadi kita tinggal langsung taruh di media semai, nggak perlu nunggu lama lagi ya. Ini yang sama ini tadi ya. Ini kan banyak ini yang sudah pecah tunas ini. Nah, yang akan kita ambil ini yang mengambang ini kita nggak akan pakai, artinya kita buang saja. Jadi yang mengambang ini memang dia rata-rata yang sudah pecah tunas di dalam buahnya tadi. Yang akan kita pakai itu yang ada di dasar ini. Nah, kita sudah dapat benihnya ya. Ini dia, tinggal kita jemur dan kita bisa simpan. Ya, ini ada benih yang tadi sudah mentik atau pecah tunas di dalamnya. Ini saya agak takut mau memisahkan, takut putus akarnya. Nah, ini kita mau langsung tanam saja. Jadi ini dia. Kita nggak perlu tunggu lagi, langsung kita taruh saja ya. Kita taruh, kita tutup seperti ini ya. Nanti biar kita lihat, setelah itu baru kita semprot ya. Yang pasti akan lebih cepat karena dia sudah pecah tunas. Jadi kita sudah punya bibit terong putih di sini. Mantap sekali. Ya, demikian tips dari saya bagaimana caranya kita bisa membenihkan kembali. Yang tadi ada bayam dan yang kedua ada terong. Nah, untuk apa itu namanya, kemangi hampir sama seperti bayam tadi ya. Ini tinggal kita petik, kita hancurkan atau jemur dulu, baru kita pisahkan dia dari kita pisahkan benihnya dari ininya.
Nah, tapi ada satu yang paling penting dan biasanya ada sebagian orang yang tidak mengerti, bahwa ada dua jenis bibit ya. Yang pertama dia benih lokal. Artinya benih lokal itu adalah benih yang sudah dikembangkan memang dari dulu di tempat itu. Contoh misalnya benih cabai, kacang panjang, tomat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada namanya benih lokal. Yang benihnya kalau kita pakai, dia akan bisa bagus atau sama hasilnya seperti yang kita panen gitu ya. Nah, yang kedua ada namanya benih hibrida. Hibrida itu adalah benih hasil persilangan. Istilah ininya perkawinan silang gitu ya. Proses pembuatannya atau hasil pengembangan ya. Nah, benih ini biasanya dia hasilnya lebih bagus karena dia hasil persilangan dari berbagai jenis, tetapi kelemahannya dia nggak bisa dibenihkan kembali, atau kalau kita pakai benihnya itu dia nggak sebagus waktu kita pakai dia pertama. Jadi seperti itu. Dia akan bisa bagus lagi kalau nggak salah ini yang saya baca itu sampai prosesnya 5 kali baru dia kembali ke normal. 5 kali atau 7 kali saya lupa. Nah, biasanya sekarang yang banyak dikembangkan itu adalah benih hibrida yang dalam kemasan-kemasan itu ya, yang dipakai banyak orang saat ini. Jadi itu kenapa kalau ada petani padi setiap mau nanam dia harus beli benih lagi, karena yang dia pakai itu memang adalah benih hibrida, atau petani jagung dan petani yang lain sebagainya. Kalau ditanam lagi hasil panennya itu nggak sebagus waktu dia nanam pertama kali. Jadi itu kenapa orang beli. Jadi itu perbedaannya. Jadi benih hibrida dan benih lokal. Lokal itu dikembangkan atau asli dari daerah itu atau tempat itu, sedangkan hibrida itu dia hasil persilangan, hasil pengembangan ya. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Jadi satu hal yang paling penting, jangan lupa setiap panen itu kita siapkan benih supaya berkelanjutan dia. Artinya kita waktu selesai masa panen itu kita bisa ada stok benih yang kita bisa tanam kembali ya. Itu tips dari saya. Kalau ada yang kurang-kurang dimaafkan ya. Ya, kira-kira itulah. Selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Saya Julianto Samosir. Sampai ketemu kembali, saya Julianto Samosir. Salam channel Rumah Kebun Organik. Dan jangan lupa untuk benih ya. Benih, jangan dipanen semua. Siapkan untuk benih supaya kita bisa nanam kembali. Jadi sustainable, berkelanjutan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.